Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang telah dan masih akan diberikan kepada kita semua dalam kehidupan ini. Syukur yang merupakan bagian dari rangkaian ketakwaan kepadanya adalah suatu proses mendekatkan diri kepada Allah melalui nikmat-nikmat yang diterima oleh seorang hamba. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada semua orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam sebuah mimpi Abu Yazid Al-Bustami 814 sampai 875 Masehi, seorang tokoh sufi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Tuhannya. Maka pada saat itulah dia bertanya kepada Tuhannya, bima ataqarrabu ilaika rabbi, dengan apa yang bisa mendekatimu wahai Tuhanku. Lalu dalam mimpinya itu Tuhannya menjawab, utruk nafs saka fa ta'alaika, buang jauh-jauh sifat egomu, maka kamu pasti dekat denganku. Penggalan kisah yang dialami Abu Yazid di atas menegaskan kepada kita semua bahwa sebagai makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan, tidak pantas bagi kita untuk memiliki sikap sombong, ujub, takabur, dan sifat-sifat lainnya yang menjadikan kita lupa diri, karena semua sifat-sifat itu hanya akan menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya Allah pun akan semakin menjauh dari kita. Sifat sombong hanya milik Allah yang tidak pantas untuk mengambil miliknya itu. Dalam berbagai literatur, para ulama senantiasa mengajarkan kita untuk berusaha membuang sifat-sifat tercela tersebut dengan jalan membersihkan hati dan jiwa, atau yang disebut tazkiyatun nafs. Proses pembersihan jiwa ini sangat perlu, karena sebagai manusia yang memiliki potensi salah, lupa, sombong, ujub, bangga diri, dan lain sebagainya, kita selalu diliputi dengan berbagai kesalahan dan dosa. Bahkan lebih tegas lagi, dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua anak Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat akan kesalahannya. Saat ini coba kita renungkan, sudah berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain? Sudah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita? Perlu mengevaluasi diri. Boleh jadi kita justru sangat buruk beranggai dengan tetangga, sangat jahat dengan teman sejawat, suka menyakiti hati orang lain,
baik dengan sengaja maupun tidak. Inilah yang mengharuskan kita untuk tazkiyatun nafs, karena dalam kehidupan ini masing-masing dari kita sedang menulis kisahnya sendiri-sendiri. Suatu kisah yang akan terlukis sepanjang hayat dan yang akan dibawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan membeberkan ceritanya masing-masing. Apakah itu sebuah cerita indah yang menyejukkan ataukah itu cerita buruk yang menyedihkan? Masing-masing dari kita harus bertanya pada diri sendiri, cerita indah apa yang ia lukiskan untuk hidup dan kehidupan. Hidup dan kehidupan ini, kisah indah apa yang telah ia gambarkan untuk hidup dan kemanusiaan ini. Drama kehidupan apa yang akan ia bawa nanti kepada Allah. Apakah drama yang menyejukkan hati atau yang menyayat hati? Lalu cerita apa yang akan kita bawa nanti kepada Allah di yaumul mahsyar? Apakah kita hanya akan mampu membawa kisah perjudian yang akan menundukkan kepala karena malu? Apakah kisah perzinahan yang hanya akan mengundang kemurkaan Allah? Ataukah cerita pembunuhan yang akan kita beberkan di hadapannya? Jamaah Jumat yang berbahagia, inilah evaluasi yang harus kita lakukan untuk diri kita, keluarga kita, kelompok kita, dan masyarakat kita. Ingat pesan Allah dalam surat At-Toha ayat 108. Pada hari itu semua manusia mendengar seruan dan tidak ada satupun yang berbelok dari seruan itu, dan hanya ada suara yang Maha Pemurah terdengar. Kalian tidak mendengar apapun kecuali bisik-bisik setiap orang yang hanya bisa berbisik tentang ketakutannya, berbisik tentang dosanya, berbisik tentang kemaksiatannya, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini marilah kita perbaiki niat kita, perbaharui amal ibadah, dan membersihkan jiwa raga kita dari segala noda dan kotoran dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Jumat hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li syairi muslimina min kulli dambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
dzikrullahi akbar.